Sekarang ini AI atau kecerdasan buatan ini makin canggih ya. Banyak banget hal yang bisa dilakuin AI. Kayak pengelolaan data, bikin artikel, bahkan bikin seni. Tapi tahu nggak sih, ada jurusan-jurusan kuliah yang tetap nggak bisa digantikan sama AI. Penasaran? Ayo tetap saja di channel Rendika Channel. Pertama, yaitu adalah kejurusan dokter dan keperawatan. Jadi gini penjelasannya, profesi di bidang kesehatan itu nggak cuma soal ilmu, tetapi juga soal empati. AI ini memang bisa membantu analisis lab ya, seperti scan, tetapi tetap aja nggak bisa gantiin dokter atau perawat yang tahu gimana caranya bikin pasien merasa nyaman. Seperti menurut teorinya Carl Rocks, hubungan emosional itu penting banget dalam proses penyembuhan. Dokter nggak cuma ngasih obat, tetapi juga dengerin keluhan pasien dan kasih dukungan secara psikologis. Nah, ini yang bikin profesi ini tetap penting. Misalnya saja seperti contoh, seorang dokter ini menangani pasien anak yang takut jarum suntik. Dengan komunikasi yang lembut, dokter membuat anak merasa tenang. Nah, hal ini yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Atau enggak, seperti contoh ini, perawat membantu pasien yang sudah lansia, yang masih merasa kesepian di rumah sakit dengan obrolan ringan yang membuat pasien merasa dihargai. Nah, ini ketika pakai AI itu nggak bisa dia ngobrol sesuai dengan keadaan emosi seseorang tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada jurusan pendidikan. Nah, guru, mestinya ya guru, itu nggak cuma ngajarin materi, tetapi juga bikin karakter murid ini lebih jadi baik. Mereka juga menjadi motivator yang membantu murid untuk terus belajar. Seperti menurut teori pendidikan konstruktivisme, belajar itu paling efektif kalau muridnya aktif terlibat secara langsung. Sedangkan AI ini bisa bantu menjadi alat belajarnya, tetapi nggak bisa gantiin guru yang tahu gimana cara ngasih pendekatan khusus ke setiap muridnya. Misalnya kalau ada murid yang kesulitan, guru bisa langsung ngarahin dengan cara yang profesional. Misalnya seperti ini contoh lagi, biar kita lebih paham ya. Seorang guru membantu murid mengalami kesulitan membaca dengan metode pengajaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi AI ini tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya yang dibutuhkan murid ini apa. Jadi kita harus bertanya dulu atau kita minta jawaban dari AI ini. Atau enggak contoh seperti ini, ada guru memberikan motivasi kepada muridnya yang kehilangan semangat belajar karena masalah keluarga. Nah, AI ini tidak tahu keadaan masalah keluarganya sebelum dicurhati, tapi guru memahami hal tersebut karena aktivitasnya berbeda. Lalu yang ketiga yaitu adalah jurusan psikologi dan konseling. Nah, di sini empati itu mesti menjadi kunci ya, atau menjadi kunci yang sangat kuat. Orang yang datang untuk konseling itu butuh banget didengarkan dan dimengerti tanpa dihakimi. Menurut teori Abraham Maslow, kebutuhan emosional itu penting banget sebelum seorang bisa berkembang. Sedangkan AI itu memang bisa menganalisis data perilakunya, tetapi untuk memahami emosi dan mengasih solusi yang secara personal itu cuma bisa dilakukan sama konselor yang wujudnya tuh manusia. Jadi bidang ini pentingnya di situ. Misalnya saja kita gambarkan, seorang konselor membantu remaja yang mengalami tekanan sosial di sekolah dengan memberikan sesi konseling secara mendalam. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh AI. Lalu ada juga contoh, seorang psikolog memberikan terapi kepada klien yang mengalami trauma masa kecilnya. Nah, dengan pendekatan berbasis empati yang tidak bisa dilakukan AI, maka itu bisa dilakukan oleh seorang psikolog. Lalu jurusan yang keempat itu adalah seni dan desain. Nah, kalau kita berpikir mesti seni dan desain itu kan sudah digantikan AI, itu tidak. Karena seni itu adalah ekspresi manusia. Seperti menurut teori Leo Tolstoy, seni itu alat komunikasi emosi yang mendalam. Setiap karya seni itu punya cerita dan emosi yang unik.
Nah, AI ini memang bisa bikin desain, tetapi nggak bakal punya kedalaman makna seperti karya manusia. Contohnya saja seorang pelukis itu bisa menuangkan pesannya di setiap goresan kuasnya. Hal ini seperti ini nggak bisa dibuat oleh mesin. Seperti contoh lagi, seorang pelukis ini menciptakan karya yang merefleksikan perjuangan melawan depresi. Nah, ini kalau nggak orang yang depresi atau nggak ada pelaku depresinya, ini nggak ada kesannya dalam lukisan tersebut. Maka seorang pelukis ini tadi bisa memberikan pesan yang mendalam yang bisa dinikmati oleh orang yang juga mengetahui hal tersebut. Atau enggak seperti contoh gini, seorang desainer ya menciptakan logo perusahaan yang terinspirasi dari budaya lokal dan memberikan kesan otentik yang tidak dapat dihasilkan oleh AI. Logo itu bisa dijelaskan oleh misalnya seorangnya tadi dan memiliki makna yang banyak. Kalau AI hanya menggambar sesuai dengan bentuk hurufnya gitu, tidak ada makna secara mendalamnya. Nah, itu yang jurusan seni dan desain ini di era zaman sekarang ini masih dibutuhkan. Terus jurusan yang kelima yaitu adalah hukum. Nah, dalam hukum, mengambil keputusan itu bukan hanya cuma soal aturan, tetapi juga soal keadilan. Seperti menurut teori keadilan dari John Rawls, kepatuhan yang adil harus mempertimbangkan semua pihak secara setara. Hakim, pengacara harus bisa melihat konteks sosial dan nilai-nilai di balik kasus. AI ini memang bisa membantu analisis dokumen hukum, tetapi nggak bisa gantiin manusia yang tahu gimana caranya memahami situasi, hati, dan pikirannya. Seperti contoh atau misalnya ya, seorang pengacara ini memberikan pembelaan terhadap terdakwah dengan memanfaatkan pemahaman mendalam tentang budaya lokal yang relevan dan khusus. Jadi AI ini tidak bisa memahami budayanya dari pemikirannya seseorang tersebut. Jadi orang tersebut tuh berjalannya dari budaya apa gitu, tidak harus ditanya dengan detail. Lalu seperti contoh lagi, hakim, seorang hakim ya misalnya, ini memutuskan kasus keluarga yang kompleks sekali dengan mempertimbangkan emosi dan dampak sosial terhadap anak. Nah, ini kan AI tidak bisa membaca secara dampak sosialnya terhadap anak itu mungkin secara teoritisnya ada, tapi secara emosinya dia tidak bisa membaca. Lalu jurusan yang keenam yaitu adalah ilmu sosial dan antropolog. Nah, bidang ini fokus pemahaman budaya, sejarah, dan interaksi manusia. Ini menurut Clifford Geertz, budaya itu penuh simbol dan makna yang cuma bisa dimengerti lewat pengamatan langsung. Sedangkan AI ini memang bisa mengelola datanya yang didapat tadi dari lapangan, tetapi kalau soal terjun langsung ke masyarakat, itu cuma manusia yang bisa melakukannya. Misalnya memahami kebiasaan, melalui observasi misalnya, terus memahami simbol-simbol budaya tertentu. Nah, itu butuh suatu pengamatan dan keterlibatan yang nyata ya. Misalnya saja ya, ada seorang antropolog, ini meneliti kehidupan suku pedalaman dan menemukan praktek budaya unik di sana yang belum pernah terdokumentasi sebelumnya. Nah, ini kalau AI terjunnya dan mengetahui budaya yang belum diketahui itu seperti apa, ini belum bisa untuk dilakukan oleh AI. Nah, seperti contoh lagi, ini penelitian sosial ya. Ini mempelajari pola interaksi masyarakat perkotaan selama pandemi yang kemarin terjadi, atau soal sosial perkotaan yang terjadi saat ini. Nah, itu kita harus mengembangkan kebijakan yang relevan dengan, nah itu kalau nggak kita terjun langsung ke sosial masyarakat, maka dengan memanfaatkan AI saja mungkin tidak bisa menjawab hal tersebut. Lalu jurusan yang ketujuh itu adalah manajemen dan kepemimpinan. Nah, pemimpin itu nggak cuma bikin keputusan ya, tapi juga jadi motivator dan panutan buat timnya. Nah, menurut teori kepemimpinan transformasional dari James Bruns, pemimpin yang baik itu bisa menginspirasi, merubah lewat visi yang kuat. Sedangkan AI ini bisa bantu menganalisis datanya saja, tetapi untuk membangun hubungan baik sesama tim atau memberi motivasi, itu tetap perlu sentuhan manusia. Pemimpin ini yang baik itu tahu gimana cara bikin timnya tetap kompak dan semangat. Seperti contoh, seorang manajer ini berhasil meningkatkan produktivitas
produktivitas timnya dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kerja keras mereka. Ini kalau AI nggak bisa ngasih penghargaan ya. AI entah aplikasi dan robot apa nggak bisa dia ngasih penghargaan. Atau enggak seperti contoh seorang pemimpin startup. Ini menginspirasi timnya dengan visi yang besar yang membuat mereka tetap termotivasi meskipun menghadapi banyak tantangan. Jadi visinya itu benar-benar diutarakan terus. Hingga kalau AI itu mungkin tidak tahu hal tersebut. Tahu cuma menjawab misalnya kita tanya, tetapi untuk mempraktikannya itu tidak tahu. Itu tadi adalah 7 jurusan yang mesti tidak akan tergantikan oleh AI. Memang teknologi memang canggih, tetapi sentuhan manusia itu nggak ada gantinya. Jadi pilih jurusan yang sesuai dengan passion dan kemampuanmu, karena itu yang bikin kamu spesial di masa depan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Komen kalau misalnya masih ada yang dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.